Industri musik telah berkembang pesat sejak tahun 70-an, menghasilkan pendapatan hampir 14 miliar dolar pada tahun 2020. Model monetisasi musik pada tahun 1970-an dimulai dengan EP dan ada juga track vinyl, hingga dengan cepat beralih ke kaset dan CD pada 1990-an. Dalam model monetisasi EP, CD, dan lain-lain tadi, konsumen tuh perlu beli seluruh album, meski mereka cuma mau mendengarkan satu lagu aja. Tahun 1970-an, akhir 1990-an adalah era ketika label musik dan rumah produksi adalah raja dan ratu, sementara artis hanyalah pion mereka. Artis jarang menerima lebih dari 10% penjualan album mereka, sedangkan bagian terbesar dikantongi oleh perantara seperti perusahaan label, penerbit, agen, dan manajer. Akhirnya, Napster menggebrak industri ini, memungkinkan pencinta musik untuk mengunduh versi bajakan dari lagu favorit mereka. Napster di satu sisi adalah perusahaan Web2 pertama di industri musik yang membebaskan konsumen musik dari belenggu pembelian salinan album fisik, bahkan jika mereka cuma mau dengerin satu lagu aja. Selama dekade berikutnya di tahun 2000-an, industri musik mengalami penurunan. Tapi kemudian dengan penjualan CD yang anjlok sebelum akhirnya bisa stabil kembali di awal tahun 2010-an. Terus seperti apa wajah industri musik yang ada sekarang dan gimana nasib masa depannya? Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, Republik Rupiah adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi anggap informasi yang kami berikan hanya sebagai edukasi semata. Lahirnya layanan streaming dan blockchain, baik jenis musik maupun model monetisasinya telah mengalami banyak transformasi selama 5 tahun terakhir. Platform seperti Apple Music, Spotify, Pandora, dan Amazon Music telah berhasil memeras rantai pasokan industri musik. Nilainya bergeser langsung dari artis dan label musik ke distribusi, menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur. Munculnya layanan streaming dan langganan berbayar kini mendominasi industri musik dan terus berkembang dengan pesat. Sejak munculnya blockchain, berbagai perusahaan dan individu telah mencoba untuk memasukkan musik ke dalam blockchain. Ujo Music, sebuah usaha oleh Consensus, adalah salah satu upaya pertama untuk menciptakan platform musik yang desentral. Proyek seperti Music Economy, BitTunes, dan Revelata semuanya mulai bereksperimen dengan menjembatani musik dan kripto sejak tahun 2013. Namun, hingga saat ini tidak ada aplikasi musik berbasis kripto yang menerima daya tarik signifikan. Semua tampaknya telah diluncurkan terlalu dini. Tapi mungkin mulai tahun 2020-an ada kemunculan nih hasil yang berbeda untuk berlabuhnya musik ke dalam blockchain. Sejarah singkat musik Web3. Sementara perusahaan musik Web2 meningkatkan pengalaman konsumen dengan menghilangkan kebutuhan infrastruktur, sebagian besar proyek musik berbasis blockchain awal menargetkan pemilik lisensi dan bagian pembayaran untuk membuat ekosistem ini menguntungkan bagi para artis. Proyek seperti Media Chain Labs, ada Emanate, dan juga Verify Media adalah beberapa perusahaan rintisan kripto yang lebih menjanjikan yang berfokus pada hak kekayaan intelektual atau IP dan juga lisensi. Ide proyek ini sederhana, memanfaatkan sifat desentralisasi blockchain untuk memudahkan pelacakan informasi yang terkait dengan hak musik dan lisensi. Media Chain Labs itu diakuisisi oleh Spotify pada tahun 2017, tapi tampaknya Spotify tidak pernah melanjutkan inisiatif tersebut. Namun, akuisisi Media Chain oleh Spotify adalah pernyataan kepada industri musik bahwa suatu hari nanti blockchain akan jadi berharga untuk musik dalam beberapa cara. Selanjutnya, banyak perusahaan yang mencoba menggabungkan blockchain dan musik menjadi pionir. Proyek seperti Vibrate Global Music Network, ada juga Verify Media yang sebelumnya dikenal sebagai Dot Blockchain Music, ada juga Music Live, ada eMusic, ada Blocker. Semuanya ini menggunakan basis data terdistribusi dan penyimpanan file bernama IPFS untuk bisa fokus pada manajemen konten digital dan analitik data. Vibrate yang dimulai pada tahun 2018 memiliki basis data musik live terbesar dengan miliaran titik data dari lebih dari 400.000 artis di berbagai genre, termasuk ada artis indie, band garage, ada band juga rock yang akan datang. Basis data musik mencakup data langsung dari 150.000 tempat, 500.000 acara, dan lebih dari 5.000 festival musik di seluruh dunia. Vibrate atau Vibrate, saya juga nggak tahu bacanya gimana, pada dasarnya adalah IMDb Music yang live. Dan API-nya memiliki fungsionalitas luas dalam hal analisis musik live.
Sejak pembuatan Ethereum, banyak protokol telah berusaha menggunakan smart contract untuk berbagai aplikasi musik. Ada Revelator, InMusify, dan Breaker, semuanya menggunakan smart contract untuk menciptakan solusi pembayaran yang lebih baik bagi artis. Didirikan pada tahun 2013 oleh mantan pemilik label rekaman Bruno Guez, Revelator adalah platform administrasi bisnis musik, dompet berbasis blockchain, dan juga platform smart contract yang membantu artis dan manajer untuk mempercepat pembayaran. Perusahaan ini kemudian menjalin kemitraan dengan komunitas asal Finlandia bernama Tiesto dan layanan pemantauan musik BMAT untuk melepaskan pembayaran royalti dalam waktu 24 jam setelah lagu diputar. Keberhasilan eksperimen blockchain di industri musik tidak hanya menarik pengusaha, tapi juga menarik selebritas musik dan universitas. Fokus utamanya adalah menyediakan landasan peluncuran untuk pengembangan proyek musik berbasis blockchain. Pitbull memulai Smackathon, yaitu hackathon musik blockchain yang memungkinkan proyek-proyek baru di industri musik untuk melakukan penggalangan dana. Kemudian ada juga penyanyi pemenang Grammy, Imogen Heap, yang memulai Mycelia, yaitu platform penggalangan dana lainnya juga untuk pengusaha musik. Nah, kita berlanjut ngomongin soal Web3 nih, tentang juaranya musik. Pada tahun 2017, ada lebih dari 25 proyek yang bermimpi merevolusi industri musik menggunakan solusi berbasis blockchain. Pada titik ini, sebagian besar proyek mencoba memecahkan masalah yang dihadapi oleh sisinya supply artis yang ada di pasar. Meskipun isu-isu ini penting, mereka bukanlah isu-isu panas yang dihadapi industri musik secara keseluruhan, dan karenanya tidak menerima banyak adopsi. Munculnya dApps berbasis blockchain mengalihkan fokus proyek ke sisi permintaan dari spektrum tersebut, yakni sisi pendengar dan sisi penggemar musik. Pergeseran fokus ini seiring dengan kematangan jaringan seperti Ethereum yang menghasilkan proyek baru yang berusaha menjadi penyedia solusi penuh. Proyek Web3 seperti Audius, Opus, Emanate, eMusic, dan BitSong mencoba mengembangkan aplikasi termasuk layanan streaming, ada pasar peer-to-peer juga, dan penerbitan konten. Tesis inti mereka adalah untuk menghapus perantara melalui platform berbagi dan streaming musik desentral bersumber terbuka yang menyingkirkan platform pihak ketiga dan menghubungkan artis secara langsung dengan penggemarnya. Hingga saat ini, Audius yang berusaha menjadi Spotify yang desentral telah menerima daya tarik paling banyak sejauh ini. Dikembangkan di jaringan POA, yaitu sebuah sidechain-nya Ethereum, Audius mengumpulkan hampir $10 juta dari Alpha Sigma Capital, Binance Lab, Coinbase Ventures, Panthera Capital, dan lainnya. Audius menyediakan platform streaming musik desentral di mana artis dapat mengunggah konten mereka secara gratis dan penggemar dapat melakukan streaming, berbagi, dan memposting ulang lagu artis favorit mereka. eMusic, salah satu toko digital tertua untuk musik, secara resmi memasuki alam blockchain pada tahun 2018. eMusic bertujuan untuk memindahkan model bisnisnya dari Web2 ke Web3 dengan fokus khusus pada streaming sesuai permintaan, pasar peer-to-peer, transparansi dalam pembayaran royalti, insentif, dan manajemen hak yang semuanya ini menggunakan teknologi blockchain. Lebih banyak proyek di industri musik bereksperimen dengan monetisasi dengan cara menggunakan NFT untuk melakukan tokenisasi manajemen hak digital, aset musik, tiket, dan koleksi kripto. Platform musik NFT One Off yang didukung oleh selebritas seperti Quincy Jones, John Legend, dan Doja Cat sedang membangun pasar NFT tempat para artis dapat merilis album, karya seni, dan pengalaman yang dapat dikoleksi. One Off telah mengumpulkan $63 juta dalam pendanaan awal dari Buildtie, Dapper Labs, Canva, Treasure Data, dan banyak lagi. Protokol kripto yang berfokus NFT lain pun ada juga seperti nama Band Loyalty dan juga ada Palm yang didukung oleh Consensus dan ini tidak jauh tertinggal dalam perlombaan NFT tersebut. Selain itu, proyek seperti Music Coin bertujuan untuk membawa konsep DeFi ke musik, khususnya melalui kumpulan likuiditas musik di mana penggemar dapat menyediakan likuiditas dan mendapatkan bagian dari royalti setiap kali seseorang mendengarkan musik dari kumpulan likuiditas mereka yang dipelihara. Selain itu, Music Coin telah membahas penerapan konsep yield farming berdasarkan musik juga. Menarik tuh. Nah, gimana pendapat kami lanjutannya soal Audius? Audius itu mempelopori hal yang dilihatnya sebagai sistem distribusi musik masa depan, membawa orientasi manusia ke dalam industri streaming musik. Artis dapat mendaftar dan mengunggah secara gratis tanpa harus mendaftar dengan platform, sementara penggemar juga dapat menggunakan platform secara gratis, sesuai dengan konten yang dipilih artis untuk dibagikan secara bebas. Platform Audius ini telah menerima lebih dari 100.000 artis. Audius mengklaim menawarkan kualitas suara tertinggi di seluruh platform musik gratis juga, mendukung streaming dan unduhan pada 320 KB per second.
Audius juga merupakan platform streaming musik pertama yang bermitra dengan TikTok. Ini akan memungkinkan kreator TikTok untuk menggunakan lagu dari Audius langsung di video mereka. Tapi salah satu kritik terbesar Audius adalah bahwa platform ini tidak dapat mengawasi pelanggaran hak cipta karena kurangnya operator pusat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas materi bajakan yang diunggah, sampai-sampai beberapa orang mengklaim platform tersebut akan menjadi mimpi buruknya hak cipta. Untuk mengatasi masalah ini, Audius telah mengumumkan di Twitter bahwa mereka sedang mengembangkan sistem arbitrase komunitas, sedang membangun sistem berdasarkan jaringan arbiter pihak ketiga yang netral, yang akan memberikan suara pada kasus moderasi dan klaim hak cipta. Tantangan kedua untuk Audius kemungkinan akan melibatkan artis dan pendengar yang sudah ada di SoundCloud, Spotify, dan raksasa streaming musik lainnya yang telah memimpin industri ini selama dekade terakhir. Gimana cara Audius membuat artis dan audiens mereka beralih dari para raksasa industri tersebut? Meski masih dalam pengembangan, Audius mentransformasi streaming musik dengan karakteristik seperti tata kelola komunitas dan desentralisasi. Untuk perluasan jaringan, integrasi Audius TikTok baru-baru ini penting untuk platform dan kemungkinan akan menarik lebih banyak artis mapan yang ingin meraih basis pengguna global TikTok yang berjumlah 1 miliar orang. Selain selebriti musik, platform ini juga menjalin kerjasama dengan mitra terkemuka lain. Audius baru-baru ini mengumumkan peluncuran integrasinya dengan dompet multi-chain yang populer dan ekstensi browser bernama Phantom yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan koleksi NFT Solana di profil mereka. Seiring popularitas Audius meningkat, hanya waktu yang akan membuktikan apakah protokol terbukanya dapat menjadi standar baru untuk aplikasi musik desentral dan apakah ini dapat mendorong pengembangan aplikasi DJ futuristik dan aplikasi penemuan musik seperti Shazam. Hal yang salah dan hal yang benar. Terlepas dari berbagai upaya untuk membangun industri musik di blockchain selama beberapa tahun terakhir, hanya segelintir yang memperoleh adopsi pengguna signifikan. Selama bear market kripto tahun 2018 dan 2019, banyak proyek mengubah penawaran produk mereka atau malah beralih ke mode hibernasi tanpa batas. Kenyataan yang sangat disayangkan adalah bahwa proyek awal seperti Ujo Music yang merupakan upaya yang layak dengan tim yang kuat hanya disayangkan memasuki alam ini terlalu dini. Teknologinya belum cukup matang untuk para pembangun atau pengguna dan industri musik masih belum siap untuk mengubah model bisnisnya lagi. Upaya paling awal bagi para proyek musik berbasis blockchain yang mencoba memecahkan masalah ini dihadapi oleh para artis. Mereka berusaha menjadikan royalti, pembayaran, dan cara memaksimalkan pendapatan lebih mulus. Proyek musik kripto saat ini difokuskan pada pembuatan platform streaming atau menggunakan NFT dan primitif DeFi untuk menciptakan lebih banyak sarana monetisasi bagi musisi dan menghilangkan perantara. Perusahaan yang paling efektif akan menjadi perusahaan yang dapat membangun roda industri musik dan memberi insentif kepada penggemar dan artis secara langsung. Bagi para penggemar, faktor yang terpenting adalah kemudahan dan akses musik yang terjangkau. Audius memprioritaskan pembangunan platform yang mudah digunakan yang mengaburkan penggunaan kripto dan smart contract. Era musik di jaringan kripto masih dalam masa pertumbuhan dan awal, dan Audius mungkin juga masih terlalu dini. Namun, dengan beberapa protokol yang layak dikembangkan, lanskap musik berbasis blockchain jadi lebih halus dari sebelumnya dan dapat dipastikan lagi nanti mungkin menuju hal yang bisa kita sebut semua sebagai crescendo yang luar biasa. Jadi sekian guys tentang pembahasan kami mengenai evolusi dari industri musik dan kaitannya dengan perkembangan kripto serta blockchain. Beritahu kami gimana menurut pendapat kalian dan adakah dari kalian sudah mulai menggunakan aplikasi seperti Audius? Silahkan komentar di bawah dan juga jangan lupa like jika kalian suka videonya. Subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar kalian gak ketinggalan video terbaru apapun dan juga follow semua akun media sosial yang kami miliki dan linknya akan ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!